Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami, memberkati dan menyertai kami. Oleh karena kemurahan Tuhan saja, kami dapat melalui hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, jamah hati kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 1 ayat 25-32. Tertulis demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus, hendaknya kita hidup menuruti kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dunia ini. Standar kebenaran kita adalah firman Tuhan, dan oleh karenanya jangan kita menggantikannya dengan yang lain. Dalam Roma 1 ayat 25-32 ini, kita membaca teguran yang keras atas cara hidup yang menjauh dari kebenaran Tuhan. Walaupun di sisi yang lain, orang-orang ini mengaku mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan haruslah berpadanan dengan sikap hidup yang benar. Ada beberapa hal yang ditegur dalam ayat-ayat ini, yaitu pertama, pemujaan kepada makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, percabulan, kemesuman, dan berbagai hubungan sesama jenis dan yang tidak wajar, seperti LGBTQ yang merajalela sekarang ini, dan berbagai perselingkuhan dan perzinahan. Ada banyak hal yang dijadikan alasan pembenaran dari para pelaku LGBTQ dan percabulan, yaitu yang penting hidup berbuat baik, tidak merugikan orang lain, menghargai orang lain, tapi mereka melupakan prinsip kebenaran Allah demi kepuasan hawa nafsu mereka. Yang ketiga, saudara, sifat dan tindakan kedagingan yang tidak berkenan kepada Tuhan, seperti yang disebutkan mulai dari ayat 29 sampai 31. Dan yang keempat, saudara, kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga tertulis, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan berkata,
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita gantikan kebenaran Tuhan dengan standar kebenaran manusia. Tapi hendaknya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Sebagai orang-orang yang mengenal Allah, mari kita hidup menuruti perintah-perintahnya. Dan sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita menuruti segala apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk hidup berpadanan dengan panggilan-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu, tidak menggantikan kebenaran-Mu ya Tuhan, dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Tolong kami supaya kami hidup menurut standar sorgawi, bukan standar duniawi. Terangi hati kami terus ya Tuhan, dan pimpin kami Roh Kudus supaya kami berjalan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit dan segala persoalan lainnya, agar Tuhan Engkau memberikan kekuatan, jalan keluar, kesembuhan, mujizat-Mu ya Tuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.